Shalom, selamat pagi Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Senin 5 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmen pasal 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Martua ma manangise, nama bain debatani si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Demikian firman Tuhan. Mengenang kita punya banyak sekali standar untuk kebahagiaan. Banyak sekali perbedaan tentang standar kesuksesan. Banyak sekali standar untuk hal yang sebaliknya. Kesedihan, kedukaan. Maka ada beberapa orang yang sama misalnya, diberikan situasi yang sama, entah itu sukacita, entah itu duka cita, namun mereka menanggapi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang ya santai saja, mereka misalnya katakanlah dikasih makanan yang sama, nasi putih dan ikan sambal, nasi putih dan ikan sambal. Tapi yang satu merasa, wah syukurlah aku masih bisa makan, masih Tuhan berikan kesempatan untuk makan. Yang satu, makanan apa ini? Misalnya seperti itu. Ada orang yang ketika ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya, ada yang oke, dia bersedih, tetapi kemudian tidak berapa lama dia kembali dan menunjukkan kepercayaannya bahwa oke, Tuhan sudah kasih kebahagiaan untuk mereka yang sudah pergi, dan sekarang kami yang tinggal akan berjuang. Dan ada lagi yang sama seperti itu. Dia ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, kemudian dia terus-menerus menghukum diri, mengutuk diri, seandainya saja seperti ini, seandainya kami punya uang, seandainya kami bawa ke dokter yang ini, seandainya dulu kami seperti ini, dan yang lain-lain. Maka dia tidak dapat apapun. Dia tidak dapat orang yang dikasihinya itu, dan dia tidak dapat kehidupannya, tidak dapat sukacitanya. Dan contoh-contoh yang lainnya, misalnya mengenang apapun itu, entah tentang pekerjaan, ada orang yang sama-sama bekerja di satu tempat, sama-sama capek, sama-sama penghasilannya sama, entah itu tinggi rendahnya sama, dan ada orang yang mengeluh, ada yang orang yang bersuka cita di dalam itu. Maka kita akan melihat bahwa semuanya itu, hal yang sama pun itu, bisa oleh orang-orang yang berbeda, dimaknai berbeda. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berbahagia, karena apapun itu yang terjadi itu, duka cita, sukacita itu, apapun yang terjadi dalam diri kita pada hari ini, masa lalu dan masa depan, yang pasti yang kita imani, yang kita sebagai
pengharapan bagi kita, Pak Kirimon katanya di dalam bahasa Batak tadi, kita yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang membuat kita selalu berbahagia. Yaitu Tuhan Allah kita, Allahnya Yakub yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Itu yang selalu membuat kita bahagia. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, suka duka itu, kita akan tetap mengucap syukur, kita akan tetap berbahagia. Karena bukan hal-hal duniawi yang bikin kita berbahagia, tetapi ketika kita mempunyai Allah, ketika kita mempunyai Tuhan sebagai Allah kita, itulah kebahagiaan yang utama. Jadi bukan hal-hal duniawi ini, bukan soal pakaian ini, bukan soal makanan ini, bukan soal jabatan ini yang bikin kita berbahagia. Tapi selama kita punya Tuhan sebagai Allah kita, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Tetaplah berbahagia, tetaplah menjadi umat Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami kembali mengucap syukur ke hadapan-Mu di atas segala anugerah-Mu, berkat-Mu yang kami alami di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk tetap berbahagia, untuk selalu bersyukur, karena kami tahu, ya Bapa, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan, ya Bapa, iman kami menjadi lemah. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menguatkan hati dan pikiran kami, agar kami tetap teguh untuk beriman kepada Engkau. Berkati pekerjaan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kiranya dapat menjadi ungkapan syukur kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.